saudaraku semua dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam renungan harian Kristen di channelnya Wong GKJW. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan pada saat ini kami ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16 dengan tema menjadi terang dan garam dunia. Baiklah, sebelum kita bersama dengarkan, lebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sujud kembali kepadamu ya Tuhan, menghadap kembali kehadirat-Mu yang suci dan kudus itu. Kami bersama-sama senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala tuntunan-Mu, pimpinan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kami setiap saat. Begitu juga Tuhan, tentunya dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam hidup ini, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sungguh pada saat ini Kau ampuni kami. Begitu juga bila sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami akan bersama-sama belajar, menghayati, merenungkan firman-Mu. Yang bacaan pada saat ini kami ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Oleh karena itu kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan agar kami mampu merenungkan dengan baik, menghayati dengan baik, bahkan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah saudaraku semua dimanapun saat ini sedang berada, mari kita bersama-sama baca firman Tuhan yang sekali lagi kami ulangi. Bacaan malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini cukup menarik, yaitu menjadi terang dan garam dunia. Di dalam bacaan kita jelas dikatakan bahwa kita ini adalah terang. Kita ini adalah garam dunia. Bukan akan menjadi terang atau akan menjadi garam dunia. Akan tetapi dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah terang. Kita ini adalah garam dunia. Bahwa garam itu mempunyai dua fungsi. Satu, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pengawet. Jadi untuk mengawetkan segala sesuatu agar tidak mudah busuk. Itu adalah garam. Kalau di Kalimantan, di pedalaman di sana, suku pedalaman, garam itu dipakai untuk mengawetkan sebuah daging. Ya, sesuatu yang pernah saya alami di sana, daging dimasukkan di dalam toples kaca,
lalu ditaburi garam dan disimpan, dan daging itu akan menjadi awet sampai berbulan-bulan tidak membusuk. Itu adalah garam sebagai pengawet. Kemudian garam juga berfungsi sebagai penambah rasa. Jadi setiap masakan tanpa garam tidak enak rasanya. Semua masakan tanpa garam hambar, tidak terasa dan tidak menarik sama sekali. Itu adalah garam. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengatakan kamu adalah garam dunia. Yang artinya bahwa kita ini harus mampu menunjukkan jati diri kita sebagai garam dunia. Bahwa kita ini harus mampu menunjukkan jati diri kita sebagai pengawet. Mengawetkan segala sesuatu. Bila kita sudah berhubungan baik dengan seseorang, ya kita awetkan itu hubungan itu. Jangan sampai renggang, jangan sampai retak dengan berbagai macam persoalan. Bila kita sudah berbuat baik kepada seseorang, janganlah perbuatan baik itu kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang saling menyakitkan. Hidup kita harus bisa dirasakan orang lain, itulah fungsinya sebagai garam dunia. Hidup kita harus bisa dinikmati orang lain, agar orang lain memandang kita ini nikmat begitu, memandang kita ini enak begitu. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga sebagai terang dunia. Kita dipilih sebagai terang dunia. Bukan akan menjadi terang dunia, tetapi kita ini terang dunia. Oleh karena itu kita harus mampu menunjukkan jati diri kita. Harus berani berbeda satu dengan yang lain, bahwa kita ini terang dunia. Dimanapun kita berada, kita harus mampu menyinari di sekeliling kita. Tutur kata kita harus mampu menenangkan situasi, menyejukkan situasi. Tutur kata kita harus mampu memberi pencerahan ke hal-hal yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan. Pola pikir kita, mindset kita harus terbuka. Segala sesuatu harus bisa menjadi terang benderang. Sebagai anak-anak Allah, tunjukkan bahwa kita adalah terang dunia. Dimanapun kita berada, kita harus mampu menjadi terang itu. Jangan malah membuat suasana menjadi keruh. Jangan malah membuat suasana menjadi tidak kondusif. Jangan malah membuat suasana menjadi tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini semakin lama kalau kita rasakan semakin menunjukkan jati dirinya sebagai orang-orang yang suka dengan kegelapan. Oleh karena itu kita harus mampu menjadi terang itu. Dunia semakin hari semakin hambar dan tidak pernah menunjukkan rasanya sebagai orang-orang, sebagai dunia yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak Allah yang ditunjuk oleh Allah sebagai garam dunia, jadikan dunia itu lebih berasa dan nikmat ditempati. Saudara, di mana kita harus memulai pekerjaan itu? Di mana kita harus memulai bahwa kita ini adalah garam dunia? Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari teman dan saudara-saudara kita. Kita mulai dari jemaat-jemaat kita. Mari kita saling memberi rasa satu dengan yang lain. Kita saling memberi terang satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, tentu kita tidak jarang sering menemukan berbagai persoalan hidup. Tentu kita tidak jarang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Akan tetapi mampukah kita bisa memberi rasa dari pergumulan itu? Mampukah kita menjadi terang dari suatu pergumulan itu? Sehingga pergumulan itu tidak menjadi semakin gelap, akan tetapi semakin menemukan jalan terang dan jalan damai. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita ini sekali lagi bukan akan menjadi garam dunia dan bukan akan menjadi terang dunia, akan tapi kita ini menjadi terang. Kita ini adalah terang, kita ini adalah garam. Mari kita fungsikan sebagai garam dunia untuk bisa menjadi perasa, untuk bisa menjadikan segala sesuatu menjadi indah, menjadi nikmat dirasakan. Dan kita ini terang dunia. Marilah kita menjadikan diri kita ini
menjadi terang. Dan terang itu kita lakukan dalam setiap langkah, kaki, tangan, dan karya pikiran kita, perbuatan kita, agar orang lain bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Bahwa kita ini adalah anak Yesus. Bahwa kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan Yesus. Tunjukkan kepada mereka, tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah sumber dari terang itu. Sebagai anak-anak terang tentu kita harus mampu melawan kegelapan. Dimanapun kita berada, kita harus mampu melawan kegelapan itu. Jangan sampai terangnya menjadi redup dan pada akhirnya menjadi gelap. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita satu dengan yang lain saling bergandengan tangan. Satu dengan yang lain saling menebar kasih, menebar senyum. Satu dengan yang lain bukan saling memfitnah. Satu dengan yang lain bisa bekerja sama menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, mari kita satu dengan yang lain saling melayani, saling memberi rasa, saling menguatkan, dan saling menerangi. Tuhan Yesus memberkati kita bersama saat ini sampai Maranatha. Amin. Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. Selalu harus kau rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku di malam pun tentram.